Pemerintah Kabupaten Badung melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kominfo Badung bersama Komisi Informasi KI Provinsi Bali menggelar sosialisasi keterbukaan informasi publik di Kabupaten Badung tahun 2024 pada Rabu 24 April 2024. Kegiatan yang mengambil tema keterbukaan informasi publik dan peran media dalam keterbukaan informasi ini diikuti pejabat pengelola informasi dan dokumentasi PPID, pelaksana dari perangkat daerah dan 11 media pers ini dihadiri Ketua KI Bali Imade Agus Wirajaya, didampingi Komisioner Bidang Kelembagaan KI Bali Agus Suryawan, Kadis Kominfo Kabupaten Badung I Gusti Ngurah Jaya Saputra, dan Sekretaris PWI Provinsi Bali I Ketujuni Suwirya selaku narasumber. Kadis Kominfo Kabupaten Badung I Gusti Ngurah Jaya Saputra mengatakan, pemerintah Kabupaten Badung telah mendapat penghargaan terkait keterbukaan informasi publik di Provinsi Bali berkat kolaborasi semua pihak. Untuk itu, pihaknya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak dan kelemahan-kelemahan yang ada akan diperbaiki. Untuk keterbukaan informasi publik ini dikatakan mantan Camat Mengwi ini, sejumlah desa digital sudah dipersiapkan di Kabupaten Badung. Jadi, keterbukaan informasi publik dari tingkat bawah dan hulu ke hilir harus diwujudkan. Tidak hanya infrastrukturnya, tapi juga sumber daya manusianya juga harus disiapkan. Sementara Ketua KI Provinsi Bali Made Agus Wirajaya mengharapkan adanya kolaborasi antara pemerintah dengan media pers tentang kedudukan informasi publik. Pertama, dari sisi pemerintah, seperti apa layanan informasi publik yang sudah dijalankan dan informasi apa saja yang dapat diberikan oleh Dinas Kominfo untuk seluruh OPD termasuk desa dan masyarakat. Kedua, melihat bagaimana perspektif keterbukaan informasi publik dari rekan-rekan media, karena media sebagai penyampai informasi kepada masyarakat. Yang terpenting bagaimana masyarakat bisa memfilter informasi yang diterima. Sebelum memfilter, tentu sumber informasinya harus jelas. Ini salah satu edukasi yang harus diberikan mengenai informasi publik yang berkualitas. Akan menjadi target tujuan dari kegiatan ini. Bicara tentang target kegiatan hari ini adalah terutama untuk teman-teman di badan publik ya OPD, bahwa mereka harus sadar ada kewajiban dalam memberikan layanan informasi publik. Yang tadi di dalam arahannya Bapak Wakil Bupati disebutkan informasi sudah menjadi kebutuhan. Ketika dia menjadi kebutuhan berarti harus ada, tidak boleh tidak ada. Nah, artinya dengan mengetahui kewajiban itu, tentu saja masyarakat sebagai pengguna akan mendapatkan manfaat. Masyarakat tentu saja kebutuhan informasi bisa digunakan untuk berbagai macam kepentingan. Ada yang misalnya sebagai contoh kepentingan untuk mendapatkan pekerjaan misalkan, atau mungkin kepentingan untuk meningkatkan kemampuan atau pengetahuannya, dan juga untuk kepentingan yang lain. Di sisi lain juga tujuan dari keterbukaan informasi publik ini kan untuk partisipasi masyarakat. Bagaimana masyarakat bisa berpartisipasi dalam setiap pengambilan kebijakan publik. Kalau mereka tidak tahu tentang keterbukaan informasi, bagaimana mereka ikut berpartisipasi kan begitu. Sehingga kegiatan kita di tahun ini kita akan melakukan sosialisasi tidak hanya ke badan publik, tapi juga kepada masyarakat. Nah, khusus untuk kegiatan hari ini memang sebagian besar peserta adalah badan publik. Tentu saja ini akan kita laksanakan di seluruh kabupaten kota. Bagi sisi masyarakat, tentu saja salah satu tujuan dari keluarnya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik adalah menciptakan masyarakat informasi. Dalam arti, kalau kita bicara tentang kekinian, ya, saat ini bagaimana banyak sekali informasi yang ada di setiap banyak sekali media menyampaikan informasi. Tapi di sisi lain, masyarakat kita juga harus mengerti kemana harus mencari informasi. Kan tidak semua informasi yang beredar itu adalah informasi yang kredibel, informasi yang betul-betul dari sumber yang terpercaya, sehingga juga diperlukan literasi di situ. Sehingga dengan adanya informasi yang terbuka itu, masyarakat bisa memilih yang mana yang betul, mana yang tidak. Sehingga betul-betul informasi yang sampai dan dikonsumsi masyarakat itu adalah informasi yang sesuai dengan kebutuhan, yang baik, yang bisa membangun. Tim Liputan Bali Week News melaporkan.